Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan terkait dari part sebelumnya mengenai cut-off dan summation. Nah, di part sebelumnya menjelaskan terkait SW dan porosity, hubungannya apa, kemudian interpretasinya seperti apa. Nah, pada part kali ini saya akan membahas terkait cut-off dan summation. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ini kita ke interpretation, kemudian kita langsung klik di bagian cut off dan summation. Nah, di sini terdapat 3 parameter tadi yang kita gunakan sebagai patokan untuk mengukur cut off-nya dan juga hasil dari sumur ini gitu. Nah, setelah para 3 parameter ini kita centang semua dan langsung kita run, terus kita yes. Nah, reservoir flag itu untuk warna hijau, yaitu zona yang kemungkinan bisa menyimpan fluida, baik itu minyak, gas maupun air. Nah, itu dia memiliki beberapa kriteria yang memang dikhususkan untuk zona yang warna hijau itu untuk reservoir flag. Nah, untuk pay flag itu merupakan bagian ataupun zona yang mengandung hidrokarbon yang pada zona tersebut itu dia merupakan zona yang memang dibilang jumlahnya cukup ekonomis, yang biasanya kriterianya itu semua kriteria yang terdapat pada reservoir flag itu terpenuhi dan memiliki batas di atasnya, sehingga melebihi dari batas kriteria dari reservoir flag seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini pada zona 1 yang saya plot untuk menjadi zona formasi 1 itu sangat-sangat ekonomis ya, karena bisa dilihat bahwasannya dari reservoir flagnya lumayan banyak gitu kan. Terus untuk pay flagnya, untuk pengurangannya beberapa saja yang memang mungkin bisa dibilang kurang ekonomis, tapi masih cukup untuk bisa dibilang secara keseluruhan bahwasannya zona formasi ini ekonomis. Nah, untuk pada zona 5 juga yang kemarin kami plot sesuai dengan data las, pada data las itu untuk zona productionnya itu sekitar 4.505 kalau nggak salah. Nah, di sini bisa kita lihat pada zona formasi 4.000 sekian lah. Nah, di sini pada zona formasi 5 itu memang bisa dibilang di sini itu memang terdapat hidrokarbon, tetapi dibuktikan bahwasanya di sini tuh kurang ekonomis, karena memang pada zona ini itu kurang memang banyak terakumulasi fluida namun kurang ekonomis seperti itu. Yang ekonomis di zona formasi yang kami plot di daerah 1050 hingga ke 1650 untuk menghasilkan memunculkan summary atau hasil akhir dari cut off ini. Kita langsung ke interpretation, kemudian kita cut off and summation parameter. Nah, di sini bisa terlihat keseluruhan zona depth-nya. Kemudian kita menuju ke reservoir cut pay result atau reservoir result. Kita habis itu kita kalau di pay result itu beberapa ada yang memang tidak terbaca karena memang udah pay ya. Dan ini reservoir result. Nah, ini bisa kita print, kemudian kita normal, and then kita menuju ke file. Nah, habis itu kita simpan di format yang ingin kita taruh.
Oke, ini cut off, kita tulis Fister crack, Crash. Oke, 2, dan kita save. Oke, kita buat 2 ya. Di sini ada reservoir result dan pay result. Nah, ya. Kita print juga normal report file. Ini sama seperti tadi, kita menuju simpan sesuai tempat yang kita inginkan, seperti itu. Oke, and setelah itu kita save. Oke, setelah kita save, kita bisa langsung buka ke filenya tadi. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita buka pakai notepad ya, seperti ini. Cut off untuk ini untuk reservoir pay resultnya. Ini untuk pay resultnya, and then ini yang untuk cut off ini reservoir resultnya, dan ini untuk pay resultnya. Nah, oke, hampir mirip. Nah, kita pakai satu aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya di beberapa lapisan itu memang ini ya, cukup bervariasi. Kita itu tadi berdasarkan informasinya bahwasanya kita membagi terdapat 2 zona. Nah, zona pertama yang ini pada zona topnya 1058 dan bottomnya 1657, dan kita mendapatkan gross sekitar 599, netnya 530. Nah, ini perbandingan antara net sama gross. Kemudian rata-rata dari porositasnya itu sekian. Nah, ini untuk reservoir flagnya ya, punya 0,2 atau 2%. Kemudian ada playnya 0,12. kemudian ada porositas. Sini ada banyak parameter lah. Nah, kemudian di sini pada pay resultnya, pay summary-nya itu terdapat perbandingan yang mungkin berbeda ya. Contohnya pada net di sini. Di sini netnya memiliki perbedaan yang cukup jauh ya. Karena memang untuk grossnya sendiri itu mirip. Karena kita memplot sesuai apa yang kita inginkan. Nah, untuk netnya sendiri akan berbeda karena memang ketika pay-nya sendiri itu memang tidak sesuai, maka tidak cocok kriterianya sesuai dengan pay flag-nya, maka dia tidak akan terbaca sebagai zona yang memang ekonomis. Nah, di sini pada zona formasi 1 yang menurut kami itu memang terdapat hidrokarbon. Di sini memiliki sekitar 469 untuk ininya, untuk netnya. Nah, porositasnya itu cukup cukup baik, memiliki peningkatan. Kemudian di sini ada SW-nya, kemudian ada play-nya. Nah, itu merupakan
cut off dan summation dari sumur fixture crack. Mungkin cukup sekian dari video kami. Akan dilanjut mengenai cara menghitung dari OOIP pada sumur ini. Mungkin cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.